apa namanya, Tijan Ad-Durrari. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu fi haqqihi ta'ala wujudu wajidduhu adamu wa dalilu ala zalikal wujud hadhil mahluqat. Maka wajib dalam hak Allah Ta'ala sifat al-wujud atau sifat wujud, yang lawannya yaitu sifat adam atau tiada. Wujud artinya ada, adam artinya tiada. Dan dalil atas Allah Ta'ala itu ada, yaitu adanya semua ciptaan atau alam semesta beserta isinya, baik yang nyata maupun yang gaib dan sebagainya. Jadi sifat yang wajib bagi Allah yang pertama adalah wujud, artinya ada. Lawannya yaitu sifat adam atau mustahil bagi Allah itu adam, yang artinya Allah itu tiada. Itu mustahil. Nah, kalau dalilnya ini secara, kalau kemarin itu dalil, karena ada dua dalil ijmali, ada dalil tafsiri. Kalau dalil ijmali, dalil wujudnya Allah yaitu alam atau makhluk. Wujudnya Allah, sifat yang pertama bagi Allah Subhanahu wa taala wujud. Apa yang dikehendaki dari wujud Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya, wujud zat bukan karena ilat. Wujud zat bukan karena ilat. Maksudnya ilat gimana? Wujudnya Mail karena dilahirkan sama orang tua. Tapi wujudnya Allah tanpa ilat. Ya wujudnya wujud tanpa ilat. Maksudnya tanpa ilat, tanpa sebab sesuatu. Adanya ada. Enggak. Sebagaimana tertulis dalam kitab Tuhfatul Murid, al-wujudu anda dzati bimakna anna wujudahu ilah akhirih, yang artinya sifat yang pertama adalah wujud. Maksudnya wujud zatiyahnya, bukan karena ilat. Itu tadi maksud karena ilat. Maksudnya selain Allah tidak memberikan pengaruh apapun terhadap wujudnya Allah. Jadi wujudnya Allah itu enggak disebabkan oleh yang lain, enggak disebabkan oleh yang lain. Beda dengan wujudnya makhluk. Manusia saja. Manusia itu adanya karena adanya orang tua dulu. Orang tua karena ada orang tuanya lagi, orang tua ada sampai Nabi Adam. Adanya Nabi Adam karena diciptakan oleh Allah. Tapi wujudnya Allah tidak disebabkan ilat. Ada yang menciptakan. Tidak ada yang menciptakan. Dan bukan pula yang dikehendaki dengan zat adalah zat memberikan pengaruh pada dirinya, karena hal itu tidak diterima akal. Sedangkan wujud yang selainnya zat seperti wujudnya kita makhluk itu disebabkan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manusia, adanya makhluk kita ini disebabkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan Allah. Adanya Allah itu tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Nah, di dalam syarah kitab Tijan Ad-Durrari, di dalam syarahnya ini ada juga di dalamnya. Di sini sudah ringkasan. Fayajibu fi haqqi ta'ala wujud az-zati alati la yaqbalul adama azalan wala abadan wa huwa sifatun nafsiyatun. Ini rincian. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat wujud, yakni wujud zat yang tidak menerima tiada pada zaman ajali dan juga selamanya. Sifat ini dinamakan sifat nafsiyah, yaitu ketetapan.
Sifat ini menunjukkan pada zat, bukan pada makna tambahan. Mencukupi bagi setiap orang mukallaf untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wajib wujudnya dan tidak wajib untuk mengetahui wujudnya. Ini perlu diingat-ingat. Di dalam kitab Syarah Tijan Ad-Durari, wala yajibu alaihi ayya'rifa anna wujudahu ta'ala ainun dzatihi au ghairu dzatihi li anna dzalika min awaimin min ilmil kalam. Maksudnya kita ini cukup meyakini bahwa Allah itu ada. Cukup meyakini bahwa Allah itu ada dan tidak wajib untuk mengetahui wujudnya itu seperti apa. Tidak wajib ya kan? Tidak Berarti wajib kan untuk diharamkan. mengetahui. Itu wajib. Tidak wajib untuk mengetahui wujudnya Allah dari sisi zatnya atau bukan zatnya, karena hal ini merupakan hal-hal yang sulit dalam ilmu kalam. Jadi nggak perlu dipikir. Yang kita yakini Allah itu ada. Allah itu ada. Itu selesai. Tidak wajib mantap. Nah, ini ada masalahan. Apakah orang mukallaf diwajibkan untuk meyakini secara mantap bahwasanya wujudnya Allah itu wujud zatnya? Jawabnya tidak wajib. Tidak wajib mantap maksudnya. Apakah wajib bagi setiap orang mukallaf untuk mantap bahwa wujudnya Allah itu zatnya atau bukan, atau hal itu tidak wajib? Jawabnya tidak wajib. Tidak wajib mantap. Mantap maksudnya. Karena hal itu merupakan pembahasan yang tidak diterima akal dan merupakan pembahasan yang samar, sulit dalam ilmu kalam. Maka yang lebih baik selamat adalah tidak membahasnya. Jadi nggak perlu dibahas wujudnya Allah, nggak perlu. Nah, cara meyakini wujudnya Allah, bagaimana caranya? Sifat yang pertama bagi Allah adalah wujud. Bagaimana cara kita meyakini akan wujudnya Allah? Cara kita mau yakini bahwa Allah itu wujud bagaimana? Wujudnya alam. Nah, ini caranya. Wujudnya alam dan alam bersifat baru. Maka setiap yang baru membutuhkan sang pencipta. Dari sini dapat disimpulkan alam membutuhkan sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin secara dalil ijmali, alam ini adalah sebagai dalil wujudnya Allah. Kenapa? Karena alam ini adalah hal yang baru, muhdis atau yang baru. Sesuatu yang baru ini dari nggak ada jadi ada. Sekarang ada dan bakal nggak ada. Dari nggak ada ke ada sekarang, ini ada yang menciptakan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi penerapan bukti wujudnya Allah adalah dengan cara engkau mengatakan bahwa alam itu bersifat baru dan setiap hal yang baru membutuhkan zat yang menciptakan. Maka akan mengeluarkan kesimpulan bahwa alam itu ada penciptanya dan ia merupakan dalil akli. Jadi secara akal kita, sesuatu yang baru yaitu alam ini adanya karena ada yang menciptakan. Di dalam syarah kitab At-Tijan Ad-Durari juga disebutkan cara mempraktekkan dalil atas wajibnya sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengatakan alam dimulai dari ars sampai bumi yang kita jadikan sebagai tempat tinggal adalah baru. Maksudnya wujud ada setelah tiada. Ini alam. Alam ini adanya setelah nggak ada. Dan bakalnya nggak ada lagi. Nggak ada sekarang ada. Bisa nggak ada lagi. Bakal nggak ada lagi. Jadi setiap hal yang baru ada penciptanya yang wajib wujudnya.
maka alam adalah penciptanya. Maka alam ada penciptanya. Kemudian adanya sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala yang diambilkan dari dalil wahdaniyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala diwujudnya, maka mustahil kebalikannya. Jadi kalau sudah kita yakini bahwa Allah itu ada, maka mustahil Allah Tidak ada. Kenapa? Karena nyatanya alam sudah Ada. Adanya alam ini karena ada yang Menciptakan. Karena alam ini bersifat muhdis, Baru. sesuatu yang baru. Nah, bukti alam bersifat baru. Apa buktinya kalau alam itu bersifat baru atau butuh pada zat yang menciptakan? Berubahnya alam, itu dalilnya. Di dalam kitab Dalul Farid fi Aqaidil Ahli Tauhid, yang artinya kalau ditanya apa bukti kalau alam itu bersifat baru, maka jawablah bahwa alam itu merupakan jirim dan baru datang. Jirim itu maksudnya sesuatu yang baru datang. Dan setiap hal yang baru datang seperti bergerak dan diam itu bersifat baru. Maka setelah tiada, buktinya kita melihat adanya perubahan dari ada menuju tiada, dari tiada menuju ada. Sedangkan jisim suatu benda pada satu kesempatan dapat bergerak dan pada kesempatan yang lain diam. Bergerak itu lawan dari diam, dan diam lawan daripada bergerak. Dari situlah kita dapat mengetahui bahwa sifat yang baru datang itu bersifat baru, dan jiri merupakan sinonim persamaan dari jisim. Itu merupakan ketetapan dari sifat karena jisim tidak akan berlepas daripada bergerak dan diam. Dan setiap hal yang menetapi baru, maka hal ini pasti bersifat baru. Maksudnya alam ini kita sudah yakin tadi bahwa alam ini adalah muhdis, sesuatu yang baru. Dari dasarnya nggak ada, jadi ada. Sekarang sudah ada, dan besok bakalnya nggak ada. Yang mudah lagi kita lihat seperti misalnya gelas. Gelas ini sebelum dibuat ada nggak? Nggak ada. Sekarang ada. Ini nanti bakalnya nggak ada. Ya. Tisu dulunya nggak ada. Sekarang ada. Ini nanti beberapa hari ke belakang udah nggak ada. Jadi, itulah menunjukkan bahwa dari nggak ada ke ada terus nggak ada lagi. Nah, ini adalah makhluk yang membutuhkan pencipta. Yang menciptanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukti kalau hal yang baru itu pasti membutuhkan zat yang mewujudkan adalah karena kalau hal-hal yang baru tidak butuh pada zat yang menciptakan, maka akan menetapkan pengunggulan tanpa adanya suatu hal yang mengunggulkan, dan hal ini adalah mustahil. Maksudnya kalau kita bilang barang muhdis, hadis, makhluk ini membutuhkan zat yang mewujudkan adalah berarti kalau hal yang baru itu pasti membutuhkan zat yang mewujudkan. Karena kalau hal-hal yang baru tidak butuh pada zat yang menciptakan, maka akan menetapkan pengunggulan. Jadi kalau kita bilang muhdis, sesuatu yang baru ini nggak butuh yang menciptakan, berarti nanti antara makhluk yang satu dengan yang lain ini merasa unggul. Kenapa? Ya karena merasa nggak ada yang menciptakan. Tapi kalau memang kita yakini bahwa muhdis ini adalah hal yang baru, hal yang baru ini adalah dari ada tidak ada, dari tiada ke ada, itu ada yang menciptakan. Semua makhluk yang ada ini dari nggak ada ke ada sekarang itu ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang nanti kita bilang bahwa
adanya makhluk ini bukan karena zat yang menciptakan, yaitu Allah, berarti nanti antara makhluk yang satu dengan yang lainnya ini merasa dia yang paling unggul. Antara kain kertas sama kayu, dia merasa unggulan kayu. Antara kayu dengan tanah merasa unggulan tanah. Kenapa? Karena tanah tumbuhnya dari kayu. Karena tisu terbuatnya dari kayu. Jadi makanya seperti itu. Sebentar seperti itu. Jadi intinya pokoknya untuk sifat yang pertama yaitu wujud, itu maknanya ada Allah Ta'ala, dan mustahil bagi Allah itu ada, tidak ada atau tiada Allah Ta'ala, itu mustahil. Yang dalilnya adalah alam ini sebagai dalil adanya Allah.